Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai metode pelaksanaan flyover Simpang Susun Sentul Selatan yang beranggotakan Nabila Putri Widya dari kelas RPLTPJJ, ada Yola Widi Pratiwi dari kelas RPLTPJJ, dan saya sendiri Nadia Amelia, TPJJ reguler, dan Nafis Madaliah, TPJJ reguler. Untuk pembahasan kali ini dimulai dengan data teknis. Yang pertama itu ada panjang jembatan dengan 900 meter, lebar jembatannya 11 meter, dengan jumlah pier 15 pier, jumlah abutmennya 2 abutmen, gelagar utamanya menggunakan box girder, dan jumlah box girdernya 264, kemudian jenis pondasinya itu pondasi bore pile dengan diameter 1200 mm, dan jumlah titik bore pile-nya ada 122 titik, dengan metode pelaksanaan balance cantilever dengan kren dan shoring. Lokasinya berada di Jalan Tol Jagorawi, kilometer 36, SM400, Bogor, Jawa Barat. Untuk alat berat yang digunakan, itu ada bore machine, ada kren, truck mixer, excavator, concrete pump, dan bahan yang digunakan itu untuk beton ada kelas E FC Aksen 10 MPa untuk lantai kerja, dan kelas B2 FC Aksen 30 MPa untuk bore pile, dan kelas B1 FC Aksen 30 MPa untuk pile cap, dan kelas A2 FC Aksen 35 MPa untuk pier, kelas A2A FC Aksen 35 MPa untuk pier head, dan kelas A1 FC Aksen 40 MPa untuk precast box girder. Untuk tulangannya menggunakan PJTD 40 dengan FY-nya 400 MPa. Pertama adalah metode pelaksanaan pekerjaan pondasi bore pile. Metode pelaksanaan pekerjaan bore pile diawali dengan persiapan pekerjaan bore pile. Pekerjaan persiapan ini meliputi pembersihan lahan untuk titik yang akan dibor, persiapan sumber daya, contohnya alat, material, dan tenaga kerja, dan setting alat kerja. Untuk area kerja dipasang plat baja yang digunakan sebagai tempat berpijak alat berat seperti mesin bor dan mobile crane. Tujuannya agar beban dari alat yang bekerja ini bisa merata. Selanjutnya adalah melakukan marking posisi bore pile. Marking posisi bore pile ini bertujuan untuk mengetahui titik mana saja yang akan dilakukan pengeboran. Pekerjaan marking posisi bore pile dilakukan oleh tim surveyor menggunakan alat total station. Selanjutnya adalah melakukan pengeboran. Untuk pengeboran awal dilakukan dengan mata bor auger, karena mata bor auger mempunyai ujung yang runcing sehingga memudahkan untuk melakukan pengeboran di awal. Setelah pengeboran sudah mencapai kedalaman yang ditentukan, selanjutnya adalah memasang temporary casing. Tujuan dari pemasangan temporary casing ini untuk menghindari terjadinya longsoran. Pemasangan temporary casing ini dipasang menggunakan bantuan alat berat mobile crane. Selanjutnya adalah perakitan tulangan bore pile. Perakitan tulangan ini dikerjakan bersamaan dengan pekerjaan pengeboran titik pile. Jadi setelah pemasangan temporary casing, pengeboran tetap dilanjutkan hingga kedalaman yang telah ditentukan. Tujuannya dilakukan bersamaan ini agar tulangan dapat langsung dipasang ke dalam lubang bor sebelum lubang bor mengalami longsoran. Selanjutnya adalah pemasangan besi tulangan. Pemasangan besi tulangan ini dilakukan dengan cara diangkat menggunakan bantuan alat berat mobile crane. Tulangan yang telah diangkat menggunakan mobile crane dimasukkan ke dalam lubang bor secara hati-hati agar tidak mengalami longsoran. Selanjutnya adalah pemasangan pipa tremi. Pipa tremi ini digunakan untuk membantu pekerjaan pengecoran. Pipa tremi ini memiliki panjang yang sama dengan kedalaman lubang bor, sehingga pipa tremi perlu disambung dengan beberapa pipa agar panjang pipa sama dengan kedalaman lubang bor. Pipa tremi dimasukkan ke lubang bore pile hingga menyentuh dasar lubang. Setelah itu pekerjaan pengecoran. Sebelum melakukan pengecoran, dilakukan pengujian SLAM terlebih dahulu. Setelah itu, melakukan proses pengecoran dengan menggerakkan pipa tremi secara vertikal agar beton padat.
Setelah pengecoran selesai, dilakukan pembongkaran temporary casing seperti pada gambar dengan cara mengaitkan lubang pada kedua sisi casing dengan pengunci pada crane, kemudian diangkat dengan hati-hati agar posisi casing tidak miring saat dicabut. Yang kedua, ada metode pelaksanaan pekerjaan pile cap. Untuk pekerjaan file cap ini dimulai dengan persiapan pekerjaan file cap. Tentunya dimulai dengan koordinasi dengan melakukan briefing dulu sebelum memulai pekerjaan file cap dengan seluruh tenaga kerja. Lalu persiapan pekerjaan ini meliputi pengadaan alat, material, dan tenaga kerja, serta pemeriksaan kondisi alat, material, dan tenaga kerja. Lalu ada marking posisi file cap, di mana kegiatan ini adalah menyiapkan area untuk pekerjaan file cap yang dilakukan oleh tim survei dengan memberi tanda pada titik-titik koordinat sesuai subdrawing dan diplotkan di lapangan sebagai acuan pembuatan file cap nanti, serta mengukur elevasi kedalaman untuk penggalian ketebalan file cap dari elevasi existing. Lalu ada pekerjaan penggalian tanah. Pekerjaan penggalian tanah ini untuk menggunakan ekskavator sesuai elevasi rencana ditambah lebihannya 10 cm untuk pengecoran lin konkrit sebagai lantai kerja. Lalu ada pembobokan beton sisa bor pile. Ini dilakukan pada bagian atas beton sisa bor pile hingga tersisa tulangan besinya itu setinggi 1 meter yang dijadikan sebagai stek serta dibengkokkan dengan kemiringan tertentu sebagai pengikat dengan pile cap. Lalu ada pengecoran lantai kerja. Lalu ada pekerjaan pembesian tulangan pile cap, di mana pekerjaan pembesian ini dilakukan dengan merangkai tulangan utama bawah dengan kode bar bending D2500, lalu ada F4D 2500, selanjutnya dengan tulangan samping dengan kode bar bending F5A D16 dan F5B D16. Lalu pembesian untuk persiapan stek kolom pada tahap selanjutnya, seluruh pekerjaan pembesian ini mengacu pada subdrawing dan sesuai dengan spesifikasi teknis agar nantinya pekerjaan pengecoran ini menghasilkan dimensi yang sesuai dengan subdrawing. Lalu yang selanjutnya adalah pemasangan bekisting, di mana pemasangan acuan ini dipabrikasi sebelumnya dengan material utama acuan yang menggunakan fenolit dengan diameter 18 mili. Dan rangka acuannya itu menggunakan UNP 100 x 50 mm dengan jarak antara rangka UNP vertikal sejauh 15 cm sampai 30 cm. Pabrikasi acuan ini disesuaikan ukuran dimensinya dengan dimensi file cap berdasarkan subdrawing. Dan yang terakhir ada pengecoran file cap. Untuk selanjutnya ada metode pelaksanaan kolom pier dan pier head. Yang pertama ada briefing sebelum pelaksanaan pekerjaan itu mengenai evaluasi progres dan keselamatan. Selanjutnya ada persiapan peralatan pekerjaan, dimulai meliputi pengadaan alat, bahan, dan tenaga kerja, serta pemeriksaan kondisi alat, bahan, dan tenaga kerja. Lalu yang ketiga ada marking posisi. Di situ menyiapkan area untuk pekerjaan pier oleh tim survei dengan memberi tanda pada titik-titik koordinat pada as dan ujung-ujung pier sesuai soft drawing dan diplotkan di lapangan sebagai acuan pembuatan pier. Lalu ada pembesian pekerjaan.
Jadi pemasangan pembesian dilakukan dengan menyambung stek atau stagger tulangan pile cap untuk kolom. Pemasangan tulangan diawali oleh tulangan utama dengan kode P1 20D32 dan P2 35 D32. Kemudian tulangan bagel atau tulangan geser dengan kode P3A yaitu diameter 16 dengan jarak 100 dan tulangan sepihak D16 100 dan P5A D16 100. Untuk pembesian persiapan stek atau stagger kolom pada tahap selanjutnya, dan pemasangan beton decking yang mengacu pada shop drawing dan sesuai dengan spesifikasi teknis agar nantinya pekerjaan pengecoran menghasilkan dimensi sesuai dengan shop drawing. Lalu ada pembersihan pada area pier. Sebelum pemasangan acuan dilakukan, penyemprotan dan pembersihan pada area pier dan besi tulangan untuk menghilangkan kotoran maupun sampah dengan menggunakan kompresor. Selanjutnya ada fabrikasi acuan. Fabrikasi acuan dengan material utama menggunakan fenolit 18 mm dan rangka bekisting menggunakan UNP 100 x 50 mm dengan jarak rangka UNP vertikal sejauh 15-30 cm dan jarak antara rangka UNP horizontal sejauh 60-80 cm. Fabrikasi acuan disesuaikan ukuran dimensinya dengan dimensi kolom pier dan shop drawing. Lalu ada pemasangan bekisting. Untuk pemasangan bekisting disertai dengan pemasangan tie rod dengan diameter 16 mm dan jarak 80-100 cm antar tie rod, wing nut, dan push pull dengan jarak 1 meter antar push pull dengan jumlah push pull 6-9 buah pada tiap sisinya. Pekerjaan perkuatan untuk bekisting dilakukan di lapangan sambil menyesuaikan kondisi lapangan. Selanjutnya dilakukan pemberian minyak acuan. Lalu selanjutnya ada pekerjaan pengecoran kolom pier dan pier head secara bertahap. Pada tahap pengecoran dilakukan pemadatan beton menggunakan 2 buah vibrator dengan diameter 60 mm yang bertujuan untuk menghilangkan rongga-rongga udara dan untuk mencapai kepadatan yang maksimal dengan jarak pemadatan sejauh 0,5 meter agar tiap bagian beton terkena getaran dengan interval waktu yang dibutuhkan adalah 3-5 detik untuk mengkonsolidasikan partikel agregat sampai rata pada level atas dan 7-15 detik untuk mengeluarkan udara yang terjebak pada beton. Sehingga waktu total yang dibutuhkan adalah 10-20 detik. Selanjutnya ada pembongkaran bekisting pier dan pier head. Lalu setelah dilakukan pembongkaran, dilakukan curing beton kolom pier dengan cara penyiraman atau membasahi permukaan beton secara berkala dengan air, serta membungkus beton dengan membran plastik untuk menjaga agar beton tidak cepat hidrasi dan menjaga kelembapan atau suhu beton, sehingga beton dapat mencapai mutu beton yang diinginkan. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan box girder. Metode pelaksanaan box girder ini menggunakan metode balance cantilever dengan kren. Metode pelaksanaan untuk box girder ini memanfaatkan efek cantilever sehingga box girder dapat berdiri sendiri dan mendukung berat sendirinya tanpa bantuan atau sokongan lain seperti perancah. Pekerjaan pertamanya yaitu melakukan briefing sebelum memulai pekerjaan untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja. Tahap selanjutnya yaitu mobilisasi box girder yang sebelumnya sudah dibuat secara precast ke area kerja dengan menggunakan trailer. Selanjutnya, sebelum melakukan erection box girder, dilakukan terlebih dahulu persiapan pada area pier head dengan menandai lokasi titik bearing pad, elevasi, dan alignment dari box girdernya. Untuk tahap
pelaksanaan erection box girder yaitu menaikkan box girder ke atas pierhead dengan menggunakan kren. Box girder ini diletakkan sesuai dengan elevasi dan alinemen yang sebelumnya sudah ditandai pada pierhead. Erection box girder ini dipasang secara seimbang di kedua sisi pierhead dan dilekatkan menggunakan epoksi. Tahap selanjutnya yaitu memasukkan kabel strand dengan kedua ujungnya dipasang selotip agar mudah masuk ke dalam tendon. Lalu dilakukan temporary stressing atau stressing sementara. Selanjutnya, saat erection pada span akan selesai, terdapat gap atau celah yang tersisa di tengah bentang. Maka dilakukan pekerjaan closure, yaitu penyambungan dari kedua sisi dengan dilakukan pembesian dan pengecoran. Setelah erection box girder pada satu span selesai, dilakukan stressing dengan memasang alat jacking sampai setiap segmen box girder dapat menyatu. Yang terakhir adalah pekerjaan finishing. Pekerjaan finishing yang pertama adalah pembuatan parapet. Pembuatan parapet ini dimulai dari penulangan, lalu selanjutnya adalah pemasangan bekisting, dan yang terakhir adalah pengecoran. Fungsi dari parapet adalah sebagai pembatas flyover dan juga sebagai pengaman. Lalu yang terakhir adalah pekerjaan pengaspalan. Pekerjaan pengaspalan ini dimulai dari pekerjaan persiapan AMP atau asphalt mixing plant, yang kemudian dilanjutkan dengan penyemprotan prime coat, penghamparan, dan yang terakhir adalah pemadatan. Selanjutnya adalah video lengkap metode pelaksanaan pembangunan flyover Simpang Susun Selatan.